Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional atau PPI UNAS merupakan pusat studi yang berdiri pada tanggal 30 Jumadil Awal 1405 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Februari 1985. PPI UNAS diresmikan oleh Rektor Universitas Nasional kala itu, Profesor Dr. Mr. Sultan Takdir Ali Syabana bersama Menteri Agama Republik Indonesia Haji Munawir Sajali MA. PPI UNAS kemudian resmi berada di bawah naungan Rektor Universitas Nasional dengan SK Rektor nomor 247 tahun 1999. Selama berdiri, PPI UNAS telah dipimpin oleh beberapa ilmuwan. Salah satunya ialah Profesor Dr. Harun Nasution yang merupakan Ketua PPI UNAS pertama pada tahun 1985 hingga 1986. Seiring berjalannya waktu, sejak tahun 2016 hingga saat ini, PPI UNAS diketuai oleh Dr. Farudin Majeri Mangunjaya MSI. PPI UNAS membangun jembatan penghubung antara para ahli dan tokoh dengan komunitas muslim serta ilmuwan dan praktisi lingkungan di dalam negeri maupun luar negeri. PPI UNAS juga sudah terakreditasi di United Nations Environmental Program atau UNEP dalam kontribusi upaya global menata lingkungan hidup. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh PPI UNAS dalam usaha mendorong dan mengintegrasikan pemikiran Islam dan kajian ilmiah, serta berkontribusi pada inisiatif lokal, regional, nasional, dan internasional tentang Islam dan lingkungan. Salah satu program besar PPI UNAS adalah program Eko Pesantren yang diinisiasi sejak tahun 2020. Program Eko Pesantren dikembangkan dengan tujuan untuk membangun komunitas masyarakat Islam terdidik yang mempunyai pengetahuan dan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari keimanan dengan mengintegrasikan antara prinsip ajaran Islam dengan pengetahuan ilmiah. Program Eko Pesantren memiliki 10 turunan program, yakni program kurikulum berbasis lingkungan, program integrasi pelajaran FIK lingkungan, program peningkatan SDM di bidang lingkungan, program lahan pesantren, sumber daya air, program hidup sehat, program limbah dan sampah, program sumber daya dan energi, program transportasi, serta program keanekaragaman hayati. Dalam perjalanan program Eko Pesantren selama 3 tahun ini, telah banyak kegiatan yang dilakukan bersama para santri dan pengajar di pondok pesantren, serta juga melibatkan berbagai pihak terkait. Dimulai pada Januari 2020, inisiatif ini dirancang melalui konsultasi intensif dengan para pimpinan pondok pesantren dan pemangku kepentingan. Pada November 2021, program ini mulai diperkenalkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dukungan penuh diberikan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MAG. Pada tahun 2022, PPI UNAS semakin mengembangkan sayapnya bersama program Eko Pesantren. Sebagai tindak lanjut implementasi program Eko Pesantren, tim PPI UNAS melakukan kunjungan ke beberapa tokoh pesantren di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Pada Mei 2022, dukungan datang dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Energi Baru dan Terbaru dan Konservasi Energi, serta Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam rangka pengembangan program Eko Pesantren ini. Akhirnya, pada 15 Juni 2022, program Eko Pesantren resmi diluncurkan, menandai langkah besar dalam edukasi lingkungan hidup di pondok pesantren. Dalam penguatan program Eko Pesantren, PPI UNAS melakukan pelatihan kepada pengajar dan pengelola pondok pesantren.
Pelatihan ini memperkaya pengetahuan tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam, termasuk integrasi sains dan Islam. Pelatihan dilaksanakan di Medan pada 10 hingga 12 Oktober 2022, di Bandung pada 25 hingga 27 Oktober 2022, dan di Yogyakarta pada 14 hingga 15 November 2022. Pada November 2022, nama Eko Pesantren mulai dikenal secara global pada Conference of Parties atau COP27 di Mesir oleh Ketua PPI UNAS Dr. Farudin M. Mangunjaya melalui presentasi yang berjudul Program Eko Pesantren untuk Aksi Perubahan Iklim. PPI UNAS juga menyelenggarakan program MBKM Eko Pesantren yang melibatkan mahasiswa dalam aksi nyata di pondok pesantren. Kegiatan MBKM Eko Pesantren dilakukan di 3 pondok pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Daar El Istiqomah Banten, Pondok Pesantren Madinatul Najah Cilimus Kuningan, dan Pondok Pesantren Darun Najah Braja Selebah Lampung. PPI UNAS juga melakukan pendampingan dan kaderisasi untuk memperkuat aksi iklim di kalangan pemuda muslim yang diikuti oleh 3 pondok pesantren peserta program Eko Pesantren, yaitu Eko Darut Tauhid Bandung, Darul Arkam Muhammadiyah Garut, dan Albina Bekasi. Sebagai salah satu aksi nyata yang dilakukan dalam program Eko Pesantren, PPI UNAS berkontribusi dalam memfasilitasi serah terima 1000 bibit kopi Arabica kepada Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada Juli hingga September 2023, PPI UNAS menyelenggarakan Massive Open Online Course atau MOOC yang menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan Eko Pesantren. Kegiatan ini diadakan secara daring kepada kurang lebih 100 orang peserta dari 50 pondok pesantren. Pertemuan perdana MOOC program Eko Pesantren dihadiri oleh Wakil Rektor Universitas Nasional Profesor Dr. Ernawati Sinaga MSAPT dan Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MAG yang sekaligus membuka kegiatan MOOC pada 31 Juli 2023. Selama 6 pekan, pada MOOC Eko Pesantren disajikan materi-materi mengenai sains dan lingkungan yang dipaparkan oleh para pakar di bidangnya, yakni Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Profesor Dr. R.D. Mulyadi Kartanegara MA, Direktur Majelis Hukama Al-Muslimin Indonesia, Ustadz Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi MA, Bapak Edi Hendra Swahyono selaku Project Manager Program Eko Pesantren. Ada pula pembicara internasional seorang profesor terkemuka di bidang filsafat dari Üsküdar University di Istanbul, Turki, Profesor Ibrahim Özdemir, Dr. Farudin Majeri Mangunjaya, dan Guru Besar Filsafat Islam Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Termasuk dalam rangkaian program Eko Pesantren, pada November 2023, PPI UNAS bersama dengan Greenpeace Indonesia melalui Aliansi Ummah for Earth, yakni sebuah aliansi yang terdiri dari lebih 20 organisasi dan individu di seluruh dunia, melakukan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Pondok Pesantren Darul Afkar. Hal ini sejalan dengan program Eko Pesantren sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan agama yang terintegrasi dengan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, PPI UNAS juga turut mendampingi beberapa pondok pesantren dalam melakukan inventarisasi keanekaragaman hayati di 3 lokasi pondok pesantren di Banten dan Jawa Barat, yaitu di Pondok Pesantren Kunkarima Latansa 3 Kabupaten Pandeglang, Banten, Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Boarding School Parung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penilaian keberhasilan program Eko Pesantren di pondok pesantren dikembangkan oleh web tracking
sebagai alat untuk mengukur proses perubahan dalam mewujudkan pesantren yang ramah lingkungan melalui 10 program Eko Pesantren. Web tracking dilaksanakan melalui sistem penilaian berbasis internet dan dinilai oleh reviewer. Sebagai akhir dari rangkaian program Eko Pesantren, pada 22 Mei 2024 telah diumumkan hasil penilaian web tracking program Eko Pesantren. Terdapat 3 pondok pesantren penerima penghargaan umum dan 10 pesantren penerima penghargaan per kategori program Eko Pesantren. Penyerahan hadiah kepada para penerima penghargaan dilakukan pada perhelatan Eko Pesantren Award yang diselenggarakan pada 14 Juni 2024 sekaligus menjadi puncak penutupan program Eko Pesantren yang telah dilaksanakan sepanjang 3 tahun terakhir ini. Selama 39 tahun berdiri, PPI UNAS telah dan akan terus berupaya untuk senantiasa berandil dalam pengembangan keilmuan dan integrasi agama dengan lingkungan. Dengan semangat yang menginspirasi, PPI UNAS akan terus menjalankan peran pentingnya dalam mewujudkan peradaban yang berlandaskan ilmu dan iman sebagai warisan berharga bagi masa depan yang lebih baik.